Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Samsul Malik Nur dari SDN 14 Memunu dan saya Andi Erwin Marsal dari SMP Negeri 1 Memunu. Dan saya Muhammad Iqbal Madas dari SMA Negeri 1 Biau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malik. Waalaikumsalam, Pak Iqbal. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, meskipun malam ini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang Pak Malik mau sampaikan. Betul, Pak? Iya, Pak, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ini sama Bapak. Oke. Tapi kayaknya kita punya waktu hanya 15 menit, Pak. Mungkin itu cukup atau tidak, Pak, untuk kita ngobrol nanti? Kenapa, Pak? Kayaknya kita ini cuma punya waktu 15 atau sampai 20 menit, Pak, untuk ngobrol. Kira-kira cukup itu, Pak, atau tidak? Pak. Tidak apa-apa, Pak. Yang jelas bisa dibantulah saya. Kalau begitu, apa yang Bapak Malik ingin sampaikan? Begini, Pak. Ini masalah apa lagi tentang yang di sekolah, Dang. Jadi, di sekolah itu, Pak, saya perhatikan ini dari tahun ke tahun, kayaknya tidak ada perubahan dalam proses pembelajarannya guru-guru ini, Pak. Padahal kan sekarang sudah zaman-zaman yang modern, Pak, atau bisa dikatakan begitu. Baru dalam hal proses pembelajarannya itu saya lihat dia masih konvensional begitulah, Pak. Masih yang model ceramah begitu. Saya maunya itu ada perubahan lah. Bisa kan sekarang kita tahu ini bagaimana kondisi sekarang kan sudah lebih bagus, sudah lebih berkembang. Jadi saya kira bisa lebih bervariasi lah kalau dalam hal proses pembelajaran begitu, Pak. Oh, begitu. Berarti di sini kalau saya garis bawahi, permasalahan dari Pak Malik ini adalah pembelajaran dan rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif. Begitu mungkin Pak Malik ya? Iya, Pak. Kan lagian medianya juga, Pak, tuh sama model-model pembelajarannya ini saya lihat masih ya model-model lama begitu, Pak. Begitu. Berarti kira-kira dari percakapannya kita hari ini, apa yang ingin Pak Malik dapatkan? Begini, Pak, saya rasa saya maunya itu ada perubahan lah di sekolah, khususnya dalam hal pembelajaran. Kan ini untuk anak-anak, Pak. Oh, begitu. Jadi yang Bapak harapkan adanya perubahan begitu Pak Malik? Iya, Pak. Saya maunya itu ada perubahan. Kira-kira perubahan yang bagaimana Pak Malik harapkan? Ya setidaknya lah dalam proses penyampaian materi itu bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi lah. Setidaknya kalau yang kayak tren-tren sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi itu, Pak, yang kayak aplikasi quizzes ataukah dengan menggunakan slide-slide PowerPoint atau bisa di Canva, itu kan banyak media-media, Pak, tuh. Setidaknya kalau medianya sudah seperti itu ya saya rasa itu sudah mendingan daripada ceramah terus, Pak. Nanti ini kalau ceramah terus. Jadi saya maunya itu medianya bisa lebih bervariasi supaya anak-anak juga bisa lebih bisa lebih dia terima begitu, Pak. Begitu. Berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan model bervariasi atau metode bervariasi itu, misalnya menggunakan media, itu dikatakan adalah kondisi yang ideal ya, Pak? Iya, Pak. Kira-kira itu berada di level berapa, Pak? Di sekolahnya Pak Malik sekarang?
Kalau yang tadi itu saya jelaskan mungkin sudah berada di level 10 sih, tapi kalau untuk di sekolah sekarang ya mungkin 5 atau 6 lah Pak. Kira-kira di situ dia di levelnya, karena kan apalagi di sekolah saya itu Pak rata-rata senior semua pensiun, tahun depan ada yang pensiun, di 2025 juga ada 3 orang malah yang pensiun. Jadi ya saya di levelnya itu ya mungkin di level 5 atau 6 Pak. Oke, berarti di level 5 ya. Kalau Ya, begitu, bisa kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif, Pak? maunya sih ke 8, 9 lah, tapi kalau sudah mencapai ke level 7 atau 8 Pak itu alhamdulillah. Apalagi dengan kondisi guru-guru yang betul-betul senior yang pengabdiannya sudah di atas 30 tahun begitu Pak. Sudah di level 7 itu ya 7 atau 8 ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, berarti levelnya masih bisa ditingkatkan. Kira-kira untuk meningkatkan levelnya, usaha apa yang Pak Malik harus lakukan atau Pak Malik ciptakan usahanya apa supaya levelnya Nah, bisa ini dia naik? sebenarnya Pak. Ini dia ini yang sebenarnya masih saya pikir-pikir ini. Apa kira-kira bagus saya anukan rencanakan. Tapi saya coba-coba kalau mau misalkan lakukan kayak kegiatan mentoring mungkin begitu, atau seperti pendampingan individu yang langsung ke guru-guru itu, apalagi kan dia senior begitu Pak, tuh jadi bagus kayaknya kalau langsung berhadapan face to face begitu Pak. Kira-kira selain itu, mungkin sudah pernah ada strategi yang Pak Malik pernah terapkan untuk teman-teman. Oh, mentoring tadi Pak, Bapak terapkan. Iya, mentoring itu Pak, mentoring itu. Berarti Pak Malik ini sudah mau merencanakan tentang mentoring, kemudian pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, kalau begitu dari ketiga ini kira-kira Pak Malik untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Pak? Mentoring atau pelatihan workshopnya? Sepertinya kalau sekarang sih, apalagi di akhir-akhir semester begini, mau dekat semester 1, saya rasa mentoring lebih ini Pak, lebih cepat barangkali dibanding dengan workshop, karena workshop ya kita pasti butuh waktu. Kita harus komunikasi dengan kepala sekolah, kita harus cari pemateri yang berkualitas, harus siapkan tempatnya, waktunya, dan tentu pasti ada biaya-biaya lain yang dibutuhkan Pak. Jadi saya rasa kalau sekarang sih lebih seretnya, lebih nyamannya ke mentoring saja Pak. Oke, berarti mentoring Pak. Berarti kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Malik memerlukan support atau daya dukung atau bantuan? Kalau memerlukan, kira-kira siapa atau bagaimana Pak? Iya sih, pasti saya butuh bantuan Pak, karena kalau saya mau kerja sendiri kayaknya agak-agak susah sih. Cuman yang mau saya kerja sekarang yang bisa membantu saya itu ada teman yang alhamdulillah sudah lumayan lah dengan kemampuan IT. Mungkin dia bisa membantu saya, apalagi dia sudah biasa menggunakan juga pembelajaran yang bervariasi. Jadi bisa jadi dia akan membantu saya Pak. Namanya Bu Mawar lah. Oke, berarti Pak Malik ini mau melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi, begitu ya Pak? Iya Pak. Berkolaborasi dengan rekan kerjanya. Berarti kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan mentornya Pak, mentoringnya? Ya secepatnya lah Pak. Kalau bisa minggu depan ya mungkin bisa melakukan. Kita coba dulu koordinasi dulu dengan kepala sekolah, koordinasi juga dengan rekan-rekan. Siapa tahu minggu depan saya bisa lakukan itu Pak. Oh, begitu. Berarti bagaimana menurut Pak Malik dari percakapan kita hari ini? Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapannya kita ini Pak? Ya setidaknya saya punya gambaran lah Pak tentang apa yang mau saya kerjakan, kemudian bagaimana supaya terjadi perubahan lah di sekolah saya. Ya dengan kegiatan mentoring mungkin itu bisa membantu untuk teman-teman guru. Kemudian saya
juga harus memikirkan ini keahlian-keahlian yang di bidang IT itu supaya untuk pemanfaatan media belajar, Pak. Begitu. Alhamdulillah Pak, kalau sudah ada gambaran. Ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif itu, akhirnya saya tunggu nanti ya Pak kabarnya. Barangkali setelah Pak Malik melakukan mentoring, sudah terdengar cerita-cerita lagi dari Bapak, pengalaman dari Bapak. Nanti saya tunggu Pak kabar berikutnya. Mungkin Siap. dari diskusi kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini Pak. Semoga rencananya dari Pak Malik ini untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini saya sudah diluangkan waktunya Bapak ini untuk mendengarkan cerita saya tentang ya kondisi di sekolah, Pak. Mudah-mudahan apa ini nanti bisa saya lakukan dan bisa bermanfaat untuk sekolah dan untuk teman-teman guru. Mungkin kalau lain kali ada waktu ya bisa komunikasi lagi, Pak. Amin, insya Allah. Iya, makasih Pak Malik. Iya, Pak. Terima kasih. Saya terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Erwin? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi begini Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa atau mengajukan beberapa pertanyaan ini sama Bapak. Jadi pertanyaan akan saya ajukan kepada Bapak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Iya Pak. Nah, jadi jangan lupa didiskusikan juga dengan coachingnya diantaranya tentang adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, mungkin ada 3. Yang pertama yaitu present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Jadi kompetensi mana yang ingin Bapak akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Iya. Kompetensi spesifiknya Pak, saya lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Mungkin itu ada 2 Pak ya. Jadi kemudian ini ada pertanyaan terakhirnya Pak. Iya. Yaitu tentang indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bapak nanti pada saat proses coaching kali ini Pak. Saya sih inginnya Pak, coach saya ini dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahannya, dari apa yang pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang saya berikan ke coach saya ini, seperti itu Pak. Baik Pak, jadi kalau begitu demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Nanti ya, Pak. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih juga untuk kesempatannya Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam Pak Erwin. Bagaimana kabarnya Pak Malik ini? Alhamdulillah sehat. Pak Erwin bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Malik. Dengar-dengar ini Pak Malik dari teman-teman, Pak Malik cari saya, katanya mau cerita sesuatu ya? Iya Pak, ini ada keluhan sedikit lah Pak. Oh begitu. Tapi Pak Malik, karena sebentar lagi saya mau ada jam mau mengajar juga, jadi kita punya waktu ini mungkin berkisaran 10-15 menit untuk berbincang-bincang Pak Malik ya. Jadi apa nih Pak Malik yang mau ceritakan? Ini Pak tentang problem-problem di sekolah sih, tentang guru sih sebenarnya. Di sekolah itu kan saya perhatikan ini teman-teman di sekolah pada saat mengajar itu
cara mengajarnya itu masih monoton Pak. Saya lihat itu dia menggunakan metode ceramah terus dari berapa tahun saya perhatikan itu metodenya begitu terus. Padahal kan di era sekarang yang ya modern begini lah Pak ya, banyak pastikan metode-metode yang lebih bervariasi supaya murid ini juga bisa lebih semangat, lebih antusias juga dalam proses mengikuti pelajaran. Tapi saya lihat guru-guru di sekolah itu mengajarnya masih monoton begitu Pak. Dia menggunakan metode-metode konvensional, ceramah begitulah Pak yang dia gunakan. Oh begitu ya Pak Malik. Jadi ya baik, maksudnya saya menggarisbawahi ini Pak Malik, teman-teman di sekolah ini, guru-guru yang lain ini, berdasar pengamatan Pak Malik ini, model pembelajaran ya Pak Malik ya, yang monoton seperti itu, artinya tidak bervariatif begitu Pak Malik ya. Jadi Pak Malik, berarti di sekolahnya Pak Malik ini masih banyak guru yang mengajar dengan model-model ceramah itu saja Pak Malik ya. Betul Pak. Jadi seperti apa itu Pak Malik yang pembelajaran yang monoton dan kurang bervariatif itu? Saya maunya Pak, maksudnya dalam proses pembelajaran itu kan dibuat lebih kreatif lah, dibuat lebih variasi terhadap metodenya, sehingga bisa memancing kan, maksudnya peserta didik juga bisa lebih aktif, bisa lebih responsif, tidak malas-malas lagi. Setidaknya lah dia bisa menggunakan metode-metode yang sekarang bisa kan menggunakan aplikasi kayak misalkan Quizzes, atau setidaknya buat semacam PowerPoint lah untuk buat slide supaya lebih banyak warna pada saat proses pembelajaran begitu Pak. Jadi dari Pak Malik yang sampaikan ini, kira-kira dari pembicaraan ini apa yang Pak Malik ingin mau dapatkan di topik kita kali ini, di pembicaraan kita ini? Jadi yang yang saya inginkan ini sebenarnya di sekolah saya ini ada perubahan lah, ada peningkatan dari metode yang lama, metode konvensional ini ke metode yang baru, yang bisa lebih kekinian lah, yang bisa lebih searah lah dengan kehidupan murid sekarang ini. Jangan metode pembelajaran yang di tahun 40-an ke bawah dibawa ke sekarang. Jadi seperti itu Pak. Luar biasa nih Pak Malik. Jadi begini Pak Malik, apa nih Pak Malik ingin adanya perubahan dari rekan di sekolah untuk merubah cara mengajarnya ini? Apa yang Pak Malik ingin lakukan ini? Nah, itu sih yang sebenarnya masih saya pikir-pikirkan juga. Mungkin yang lebih bagus mungkin saya lakukan seperti kayak mentoring begitu Pak, pendampingan dengan teman-teman, bisa berkomunikasi secara face to face dengan rekan-rekan guru ini. Oh begitu. Supaya ada perubahan atau ada peningkatan lah dari proses pembelajaran itu. Jadi pembelajaran yang kurang bervariatif itu dan Pak Malik ingin mau meningkatkan. Nah, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang idealnya itu seperti apa menurut Pak Malik? Maksudnya dari rentang levelnya ini, rentang 1 sampai 10, kira-kira di sekolahnya Pak Malik itu berada di level berapa, di angka berapa begitu? Dan Pak Malik mau sampai level berapa kalau menurut Pak Malik? Oke, jadi kalau untuk di sekolah ya Pak ya, karena kan secara guru-guru juga di sekolah kan usianya banyak yang usia lanjut, banyak yang bahkan sudah tahun depan pensiun, ada yang 4 tahun pensiun, bahkan di 2025 nanti nih guru di sekolah itu ada yang 3 pensiun Pak. Jadi kalau untuk dilevelkan begitu, mungkin dengan kondisi guru seperti itu, barangkali sekarang berada di level 5 begitu Pak. Level 5 kemudian kalau mau ditingkatkan setidaknya naik 2 angka atau 3 angka, bisa ke 7 atau 8 itu sudah alhamdulillah Pak. Berarti Pak Malik mau naik 2 strip ya, ke angka 7. Kalau ke 10 mungkin terlalu ini juga Pak Malik ya. Terlalu perfect Pak. Iya perfect. Oke Pak Malik. Sekarang kalau menurut Pak Malik, langkah-langkah yang Pak Malik lakukan untuk membantu guru-guru itu, maunya Pak Malik itu seperti apa sih? Nah ini dia Pak yang ini saya pikirkan sebenarnya juga. Nah sekarang yang lebih itu yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan mencoba melakukan kegiatan mentoring. Karena kalau misalkan saya mau lakukan kegiatan workshop, ya saya rasa itu agak butuh waktu lama, dan pasti harus konsultasi terus dengan kepala sekolah,
harus juga mempertimbangkan kesiapan siapa narasumber dan sebagainya, itu pasti saya perlukan. Tapi untuk yang sekarang sih saya lebih cenderungnya ke mentoring, pendampingan individu gitu Pak. Mentoring ya Pak Malik. Jadi selain mentoring, adakah strategi yang Pak Malik akan lakukan ini untuk peningkatan teman-teman ini dalam proses belajar mengajarnya ini? Untuk yang sekarang sih lebih efektif itu mungkin ke mentoring Pak ya, karena kalau untuk workshop itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pasti butuh waktu yang banyak karena mesti mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya, mempersiapkan narasumbernya, mempersiapkan dananya, karena pasti kan ada konsumsi dan sebagainya Pak kalau kegiatan seperti itu. Jadi yang lebih ini sekarang sih lebih ke itu mentoring ini. Oh, mentoring ya. Jadi untuk melakukan kegiatan ini mungkin Pak Malik butuh bantuan atau kan lebih enak bekerja kalau berkolaborasi Pak Malik ya. Maksudnya Pak Malik, adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu Pak Malik untuk dalam peningkatan mutu teman-teman ini? Iya ada sih Pak, maksudnya ada teman satu guru ini yang saya lihat juga dia aktif juga dalam proses baik itu kegiatan dan proses pembelajaran, kemudian juga metode pembelajarannya juga sudah menarik, sudah mengikuti perkembangan sekarang. Bu Mawar Pak namanya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan Bu Mawar dan saya kira Bu Mawar ini akan support dengan apa yang saya sampaikan ini, pasti dia akan membantu saya untuk bagaimana bisa membangun sekolah agar selain sekolah membantu teman-teman guru juga meningkatkan kemampuan mengajarnya begitu Pak. Oh iya. Jadi Pak Malik artinya nanti akan berkolaborasi dengan Ibu Mawar ya untuk ini. Nah di penghujung pembicaraan kita ini Pak Malik, saya ingin mau menanyakan kira-kira Pak Malik begini, dari apa yang Pak Malik ceritakan ini, apa sih yang Pak Malik dapatkan? Oke, jadi kalau itu yang ditanyakan apa yang saya dapatkan, setidaknya sekarang saya sudah ada gambaran Pak, ada gambaran, ada peta lah setidaknya apa yang harus saya lakukan. Seperti yang tadi ada mentoring ataupun setelah mentoring mungkin bisa melakukan workshop. Ya setidaknya saya bisa melakukan itu pada saat nanti beraktivitas lagi di sekolah Pak. Oh begitu ya. Wah luar biasa nih Pak Malik semangatnya ini, sangat peduli dengan teman-teman. Saya rasa saya tidak sabar lagi mendengarkan cerita selanjutnya ini tentang programnya Pak Malik ini nantinya ke depannya. Mungkin kita cukupkan saja di sini Pak Malik ya cerita-ceritanya karena waktu kita ini sudah terbatas. Lain kali kita lanjut ngobrol-ngobrolnya sambil mendengarkan hasil programnya Pak Malik nanti ini. Bisa begitu Pak Malik ya? Bisa Pak, siap. Oke. Kalau begitu Pak Malik, kita sudah ya sudahi kita ini. Oke, terima kasih. Oke Pak. Oke, jadi Pak Erwin tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Malik. Iya betul Pak. Nah, jadi sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang pertama. Iya Pak. Nah, jadi apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini, Pak? Yang saya sudah lakukan Pak sesuai dengan alur Tirta, yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi dari coach saya Pak itu. Ya oke Pak Erwin, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Pak Malik dan Pak Erwin sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Erwin juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Malik, sehingganya Pak Malik bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak. Iya. Nah, sebelum kita tutup, yaitu saya punya pertanyaan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Oke, jadi kalau berbicara masalah kompetensi Pak, saya ingin mengembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi
proses pada saat kita coaching, sehingga saya dapat makin mengerti dengan apa yang disampaikan coach saya. Nah, semoga kedepannya ini saya harus maksudnya lebih latihan lagi untuk menunjukkan bahwa saya bisa melakukan coaching dengan baik, begitu Pak. Ya, baik Pak. Jadi demikian observasi kita hari ini ya Pak. Iya, Pak. Semoga kedepannya bermanfaat bagi kita, dan observasi kali ini saya tutup Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih sudah dibimbing Pak. Makasih. Baik, terima kasih. 3. Boleh. Terima kasih sudah menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam hal coaching dalam supervisi. Semoga bermanfaat Dan semoga menginspirasi. Terima Kasih. kasih.